bersama-sama datang di hadapan Tuhan melalui forum Zoom ini, dan kami akan belajar firman-Mu. Tuhan berkenan kiranya Engkau atas persekutuan kami dan lawat kami di tempat kami masing-masing. Berkati, lindungi, dan jagai semua perangkat yang kami gunakan, agar kami boleh menggunakan dengan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, firman Tuhan kita akan membaca. Sebentar Amang, sebelum dibaca Amang, mungkin Amang Inang boleh di-mute dulu biar nggak bentrok ke Amang pendeta itu. Terima kasih. Silakan Amang. Ya. Dari Yeremia 31 ayat 10 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dalam kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amang Inang, firman Tuhan ini adalah bagian dari nubuatan Nabi Yeremia tentang pembaharuan yang akan dilakukan Allah atas Israel ketika mereka harus menjalani hukuman di dalam pembuangan Babel. Ketika itu Nabi Yeremia dengan segala ratapannya, dan yang kita baca di dalam kitab ratapan, telah begitu susah hati karena kehancuran Yerusalem setelah bangsa Israel dibuang ke Babel. Tetapi segera juga Nabi Yeremia menubuatkan bahwa mereka akan ditebus Tuhan dari pembuangan dan akan dibawa kembali ke Yerusalem. Dan inilah yang menjadi nubuatan perjanjian baru antara umat Israel, dan juga menjadi kesempatan yang membuka peluang bagi bangsa-bangsa untuk datang menjadi umat Tuhan. Dan itulah bagian dari bacaan kita ini, bahwa Tuhan akan membaharui kehidupan umat Israel, sehingga para imam yang tadinya sudah menyebabkan penghukuman karena segala perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, telah mempengaruhi pola peribadahan dan juga kekudusan bait Allah Yerusalem, yang juga mempengaruhi pola pemerintahan oleh para raja dan para penguasa yang membawa bangsa Israel jatuh ke dalam dosa. Nah, tetapi dengan nubuatan ini, semua bangsa jadi terbuka
untuk menjadi pewaris dari perjanjian Allah. Ya, karena itu dengan teks bacaan dari ayat 14 kita sudah bersama-sama melihat konteksnya bahwa Allah akan memberikan kepuasan, memberikan kenyang akan kebajikan bangsa Israel dan juga semua bangsa di dunia ini. Ya, kita akan mengikuti pembacaan yang sudah saya kirim tadi pagi. Demikianlah teks yang sudah saya kirim tadi pagi. Kenyang akan kebajikan Allah. Hukuman keras Tuhan kepada Israel bukanlah akhir dari segala-galanya. Nabi Yeremia menyatakan kerinduan Allah memulihkan Israel. Walaupun dosa Israel sebenarnya tak terampunkan, tetapi kasih Allah bagaikan kasih bapa yang setelah memukul keras anaknya akan mengampuni dan memulihkan Israel. Pemulihan kembali ke sedia kala berarti Israel kembali menjadi umat Allah dan Tuhan menjadi Allah mereka sebagaimana ditegaskan dalam perjanjian Sinai yang juga sudah menjadi bagian dari hukum pertama dan sampai ke 4 ya untuk hukum Taurat, dan itulah yang menjadi inti dari perjanjian yang ada di dalam kitab Taurat, yang 10 hukum Taurat itu. Allah mengasihi Israel dengan kasih yang kekal. Jika dahulu kasih Allah dinyatakan melalui pembebasan nenek moyang Israel dari perbudakan Mesir dan pemeliharaan di padang gurun, kelak mereka akan dibebaskan dari pembuangan Babel untuk dibangun kembali di tanah perjanjian. Janji pemulihan itulah yang dinyatakan Nabi Yeremia dalam nas kita hari ini. Bukan hanya Yehuda saja yang dipulihkan Allah, bahkan Israel secara keseluruhan dan termasuk juga kepada semua bangsa dan kita yang sudah menjadi umat Israel yang baru di dalam Yesus Kristus menjadi penggenapan perjanjian Allah yang kita sebut sebagai perjanjian baru. Kasih Allah dan kuasa penyelamatan darinya atas manusia berdosa kekal adanya. Nah, jadi perjanjian Allah yang kepada bangsa Israel dahulu itu tidak berubah, tetapi justru semakin diperluas menjadi bagian dari semua orang, boleh menjadi Israel yang baru di dalam Yesus Kristus, di dalam perjanjian baru. Apabila kita pernah gagal dan kembali jatuh dalam dosa, tataplah salib Yesus dan berharaplah kepada Dia agar pemulihannya kembali dinyatakan dalam diri kita. Nah, inilah penggenapan dari janji Allah yang dimaksudkan oleh Yeremia ketika kita juga sudah masuk di dalam ikatan perjanjian di dalam Yesus Kristus. Karena itu kita diajak untuk menatap kepada Yesus yang tersalib ketika kita sadar akan dosa-dosa kita dan kita sebagai bangsa yang bukan keturunan Abraham secara biologis, tetapi dengan memandang Yesus yang tersalib, kita sudah masuk di dalam perjanjian Allah sebagaimana kepada bangsa Israel. Ketika kita dihajarnya, terima saja dan bertobatlah. Sama seperti apa yang dilakukan Allah kepada Israel ketika mereka dihukum Tuhan ke pembuangan Babel, begitulah juga berlaku atas kita ketika kita dihukum Tuhan kalau kita berdosa, tetapi Tuhan akan memulihkan kita ketika kita memandang kepada Yesus yang tersalib itu dan kita akan diterima. Tetapi juga supaya kita bertobat ketika Tuhan sudah menghukum kita sebagaimana bangsa Israel dalam pembuangan. Sambut juga uluran tangannya yang melepaskan kita dari kejahatan dan memasukkan kita kembali ke dalam persekutuan yang penuh sukacita dengannya. Nah, karena itu apa yang terjadi kepada bangsa Israel dalam pembuangan yang dihukum Tuhan, sebenarnya itu dipakai Tuhan menjadi menggenapi janjinya kepada bangsa-bangsa, tetapi bukan lagi melalui Israel, dan Tuhan
sudah mengalihkan kepada Yesus Kristus sendiri, yaitu Dia sendiri yang datang, sehingga apa yang terjadi kepada Yesus itu menjadi pengikat janji kepada semua bangsa, bukan hanya kepada Israel keturunan Abraham. Maka kita akan kembali subur bertumbuhkan kebaikan. Nah, jadi dengan kita memandang kepada Yesus yang tersalib itu, Tuhan juga akan memulihkan dan menjadikan kita sebagai bangsa yang dikasihi-Nya. Dan ketika kita dihukum Tuhan, kita kembali bertobat dan kita akan mendapatkan kembali karunia penebusan Yesus Kristus dan mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tindakan Allah memulihkan kita akan menyebabkan perubahan luar biasa. Kita akan bersorak-sorak dan berseri-seri kembali menjadi kegirangan Allah. Nah, jadi dengan demikian tidak ada lagi bedanya bagaimana Allah kepada Israel, demikian juga kepada kita, karena sudah di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan kasih karunia Allah, menjadi pewaris perjanjian Allah. Allah sendiri akan menghibur, menyukakan, dan memuaskan jiwa kita. Betapa dahsyat perombakan yang akan terjadi ketika Tuhan memulihkan kita. Inilah maksud kedatangan Kristus, yakni menyatakan kasih Allah kepada dunia dan menjadikan kita jemaat-Nya. Nah, jadi kalau kita perhatikan bagaimana apa yang Tuhan lakukan kepada Israel dalam pembuangan Babel itu adalah hukuman dan bahkan sudah menjadi kutuk bagi Israel, tetapi di dalam Yesus Kristus semua diubahkan menjadi sumber berkat. Bangsa Israel pun diselamatkan, dan kita juga sebagai bangsa-bangsa yang bukan keturunan Abraham mendapat kesempatan untuk menjadi pewaris dari perjanjian Allah kepada Abraham. Ya, sebagai pengantar untuk kita masuk dalam diskusi renungannya, tangan yang melukai, tangan itu pula yang menyembuhkan. Nah, jadi kalau Tuhan menghajar bangsa Israel dan kita juga sebagai orang-orang yang sudah di dalam Kristus menjadi Israel yang baru, Tuhan akan menghajar kita ketika kita berdosa, tetapi tangan itu juga yang menyembuhkan. Dia yang terluka dan disalibkan untuk menyembuhkan luka-luka dan cacat celah dosa-dosa kita. Nah, jadi dengan memandang Yesus, kita juga akan disembuhkan, dipulihkan ketika kita jatuh ke dalam dosa. Ya, sebagai bahan PA kita, Mang Inang, yang pertama, bagaimana orang-orang Israel dijual dan diasingkan Allah ke pembuangan, dan bagaimana mereka ditebus dan dibawa kembali, dipulihkan Allah. Kedua, bagaimana Allah dihormati dan dilayani dengan kebebasan Israel. Nah, jadi dengan Israel dibebaskan Allah dari pembuangan Babel itu, Allah dihormati. Tapi bagaimana itu terjadi? Sehingga justru menjadi melimpah apa yang terjadi kepada Israel setelah dibebaskan Allah, itu menjadi kelimpahan dan sukacita ketika mereka kembali ke negeri mereka, kembali ke Yerusalem. Itu menjadi berkat yang juga mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ketiga, bagaimana pengalaman bangsa Israel bermanfaat bagi kita untuk menjadi pelajaran berharga saat kita dihajar oleh Tuhan. Ya, ini menjadi sebuah refleksi dan juga renungan buat kita. Sebagaimana yang terjadi kepada Israel, itu pun akan terjadi kepada kita, baik ketika kita diberkati di dalam Yesus Kristus, tapi juga ketika kita berdosa dan Tuhan akan menghukum kita. Ya, demikian Amang Inang, mari kita masuk dalam diskusi. Dengan bahan ini kita bisa memulai untuk memberikan komentar dan tanggapan dan refleksi kita. Mari silakan Amang Inang. Yuk, silakan Amang Sintua Marbun Laiku. Ya, saya aja dulu namanya biar cepat ya, Mang. Ya. Jadi bacaan kita Yesaya 31 ayat 10 sampai 14 ini, dan beberapa pertanyaan dari Amang Pendeta menurut saya menarik sekali dan
Kalau kita bisa betul-betul menemukan jawabannya, akan lebih apa saya bilangnya, lebih mantap lagi nih kita dalam kehidupan rohani kita ke depan. Jadi kalau boleh satu kata, Amang, saya ambil inti dari firman Tuhan kita hari ini, saya pikir satu kata itu adalah upgrade. Upgrade. Jadi kalau kita baca di ayat 14 tadi, aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Berarti sebelumnya ada kekurangan begitu ya. Tapi Tuhan mau dorong para imam ini dengan kelimpahan, artinya ada pertambah-tambahan, ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada upgrade, dan kemudian umatnya juga bukan hanya imam saja, tapi umatnya juga kenyang dengan kebajikan. Demikianlah firman Tuhan. Ketepatan kita tahu sama-sama, dalam 2 minggu terakhir ini juga HKBP baru menahbiskan pendeta-pendeta baru, pendeta-pendeta muda, yang juga dituntut agar cepat-cepat mengupgrade diri gitu. 8-9 tahun mungkin dalam pendidikan, sekalipun baru seminggu 2 minggu jadi pendeta, dulu sudah sempat mungkin apa istilahnya, calon pendeta itu apa? 3 tahun. 3 tahun apa istilahnya, Mang ya? LPP. LPP ya. Latihan persiapan pelayan. Betul. Artinya ketika dia ada di situ kan sebetulnya ada upgrade gitu. Nah sekarang pun setelah ditahbiskan jadi pendeta, itu harus cepat-cepat juga mengupgrade. Dan Amang Pendeta sendiri saya rasa satu pribadi atau sosok senior yang harus banyak-banyak berdiskusi, Amang, dengan pendeta-pendeta muda ini. Minimal mereka juga bikin satu pertemuan seperti ini nih, sekali seminggu. Mereka harus sudah mulai nih, kayak Amang begitu ya. Ya mungkin Naposo Bulung mungkin teman-temannya begitu, atau teman-teman SMA-nya dulu, teman-teman SMP-nya dulu. Sekarang kan WA group ini macam-macam ini, WA group alumni. Nah, Amang perlu tuh mendorong pendeta-pendeta muda itu, karena saya juga pelajari manusia besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ternyata dengan Amang begini, saya yakin lebih tajam lagi Amang. Apalagi mulai besok sudah melayani di gereja yang baru, mungkin intensitas berkhotbah juga akan lebih tinggi begitu dari 1-2 tahun terakhir. Itu pun ternyata dituntut upgrade terus sama, upgrade terus supaya kelimpahan itu nggak berhenti. Dan kalau hari ini bicara kelimpahan, ya saya pikir memang kelimpahan akan pengertian firman Tuhan itu ya, kelimpahan akan firman Tuhan. Nah tantangannya memang ada, Amang. Kalau saya perhatikan tantangannya itu yang tadi kita baca di Lukas 18 itu, Lukas 18 ayat 9 sampai 14 tentang doa orang Farisi dan pemungut cukai itu ya. Ya, ini saya pikir memang akan sangat berkaitan dengan yang kita bicarakan atau yang saya sampaikan malam hari ini. Bagaimana orang-orang yang sudah mengupgrade pengertian-pengertiannya tentang kebenaran firman Tuhan ini, itu pun harus tetap rendah hati gitu. Harus tetap rendah hati, karena memang hari-hari ini, apalagi kalau ketemu Amang ini nih, saya salut sama Amang, bisa atau mau mendengarkan apa yang bisa kami sarikan juga dari firman Tuhan ini,
Amang mau terima pendapat-pendapat dari Amang Ramli, Amang Jarudin, Amang Vince, semualah Amang ini yang ada di sini, Amang bisa terima begitu. Karena apa? Karena memang mau buka forum seperti ini, tapi di kita diskusi gitu, mau ditutup aja langsung pengen latihan core begitu. Nah, jadi saya pikir di sini bacaan Lukas 18 ini ayat 9-14 ini mengajarkan kita supaya tetap rendah hati sekalipun ya saya percaya semakin banyak kita baca firman Tuhan, baca Alkitab, apalagi kalau betul-betul merenungkannya begitu ya, wah, itu bisa bikin kita nggak tidur, menyelam terus dalam kelimpahan pengertian. Oh, ini toh maksudnya gitu ya. Oh, ini sepertinya pesan yang mau disampaikan Tuhan dari ayat harian HKBP hari ini gitu. Sama 2 pokok ini, oh ini toh gitu kan. Tapi bagaimana kita tetap harus rendah hati. Artinya begini, entah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 4 tahun lagi, kita ketemu lagi ini Amang, ya kan? Yeremia 31 ayat 14 ini, wah, ini akan ada lagi pesan yang mau disampaikan Tuhan kepada kita melalui ayat yang sama begitu. Jadi, tapi intinya tadi adalah soal mengupgrade terutama para imam begitu. Mungkin kita bisa diskusi juga bagaimana para imam, para pembawa firman di HKBP. Hari ini kami di Jakarta baru seminar amal untuk tahun kesehatian, topiknya itu gadget Amang. Jadi ditemukan memang 20 menit saja, hanya 20 menit saja konsentrasi seseorang itu pada khotbah pendeta. Selebihnya dia bisa buyar, main HP, bahkan ada yang bisa ngobrol gitu ya. Tapi yang paling karena kami tadi sorotin mengenai gadget itu, dia bisa main HP, cek chat yang ada di grup dia, cek sosial media. Dia nggak konsentrasi lagi ke khotbah pendeta. Ya jangan-jangan memang bisa jadi karena khotbah itu, saya nggak tahu, saya nggak boleh menilai atau gimana, tapi bisa jadi kalau begitu nggak menarik begitu. Apakah nggak menarik karena nggak mengupgrade? Saya nggak tahu Amang Inang juga ketemu nggak ada misalnya Amang pendeta, Inang pendeta, khotbah dia tahun lalu dikhotbahkan lagi tahun ini gitu ya. Topik apa atau dari mana itu lagi pernah, saya nggak tahu. Ya, saya pikir kalau itu jangan-jangan memang nggak mengupgrade diri begitu. Yang orang-orang mungkin akan apalagi kalau cerita-cerita ilustrasi Amang Inang, cerita-cerita ilustrasi. Dan itu kan makan waktu yang kita udah tahu endingnya akan seperti apa gitu. Nah, jadi padahal kalau dia gali-gali lagi mungkin akan ada lagi ilustrasi atau pembanding lain yang bisa dia sampaikan untuk lebih menghidupkan khotbah dia itu. Nah, itu mungkin Amang yang bisa saya boleh pelajari dari ayat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Amang Inang. Baik, Sintua Marbun. Untuk mengupgrade diri ya, dari pengalaman bangsa Israel, imam-imam di-upgrade, tetapi juga umat menjadi diperbaharui melalui imam-imam. Betul. Satu lagi Amang, saya baru merenungkan juga dalam seminggu terakhir ini. Ternyata jangan-jangan bisa pendeta itu khotbah tanpa melawak gitu.
Saya khawatir dia di gereja ketika khotbah itu sedang khotbah atau melawak sebetulnya gitu ya, bikin ketawa-ketawa gitu. Pulang dari ibadah itu setelah mendengarkan khotbah itu yang diingat malah lelucon-leluconnya gitu. Saya itu juga menjadi, karena tadi persoalan yang 20 menit tadi, Mang. Ya. Dia lihat jemaatnya mulai mungkin dari atas langgatan itu kan. Wah, ini sedang nggak konsentrasi nih. Nah, dia coba masuk dengan lawak-lawakan gitu supaya ada perhatian lagi ke dia ketika berkhotbah. Ibarat kata kalau istilah kami di media itu ice breaking gitu ya, mencairkan suasana dulu. Jadi, wah, boleh nggak, ada nggak metode misalnya orang imam itu kalau dia khotbah itu misalnya nggak melawak pun orang tuh dengerin dari awal sampai akhir gitu. Jadi jangan sampai orang-orang ngiranya ini melawak atau khotbah ya gitu. Sedikit tambahan Amang Malate. Oke, baik. Silahkan yang berikut, Amang Inang. Dengan topik kelimpahan kebajikan Tuhan. Ya, Mang. Ya, silakan, Amang Washington. Saya dulu gereja di karismatik. Ya. Jadi pengkhotbah itu beda ya dengan pengkhotbah HKBP. Tapi di karismatik itu orang sepertinya serius mendengarkannya ya. Itu bahan renungan buat kita. Kenapa khotbah di karismatik itu biasanya sangat sangat menarik perhatian gitu. Nah, itu satu hal mengenai khotbah itu. Tapi mengenai nats ini ya, sebenarnya kisah ini kan ini yang selalu berulang-ulang kita dengar. Bagaimana bangsa Israel itu diserahkan kemudian dikumpulkan, diserahkan kemudian dikumpulkan. Fokusnya hanya itu. Sampai sekarang mereka tidak dikumpulkan atau mereka berserah. Kemudian seperti yang pernah juga kita kemukakan bahwa tanah perjanjian itu nggak seutuhnya seperti yang dulu kan gitu. Jadi itu sebenarnya hanya simbolik saya kira untuk kita semua. Hanya gitu-gitu aja. Lalu diserahkan, lalu dikumpulkan, diserahkan, diserahkan, dikumpulkan. Apakah hanya itu aja? Apakah begitu kita mempelajarinya agama kita ini gitu? Cerita mengenai Allah ini. Saya tertarik sekali dengan sebenarnya apa yang ditulis oleh Rasul Paulus pada kitab Roma. Jadi di sana sebenarnya saya kira pertama-tama kalau kita dibaca saya baca ya di Roma 1 ayat 18 sampai 32. Judulnya Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Jadi sebenarnya dalam perjalanan hidup kita ini sama dengan bangsa Israel. Di kitab Roma itu juga dikatakan bahwa meniadakan Tuhan, tidak mengenal Dia, walaupun sebenarnya Allah itu menyatakan dirinya melalui ciptaannya sejak dari permulaan. Jadi kalau kaum kosmologi melihat ciptaannya ini begitu sempurna. Semua alam semesta ini bergerak, tidak pernah berubah sedikit pun. Biar per detik, biar sekian derajat tidak berubah. Seolah-olahnya dia terus berjalan terus dengan keserasian, dengan kesempurnaan. Oleh orang kosmologi dianggap itu adalah bahwa Tuhanlah yang mengendalikan semua. Dan tidak terpikirkan, artinya tidak mampu manusia memikirkan itu. Banyak hal lagi yang sebenarnya Tuhan ciptakan, yang tidak manusia tahu, seperti perkembangan teknologi sekarang ini yang satu persatu mulai terbuka. Jadi di dalam kehidupan kita beragama ini, berkristen inilah saya kira, saya lihat bahwa di dalam Roma 1, 18 ayat 30 itu, karena manusia itu tidak mencari aku, tidak artinya mengabaikan aku. Lalu mereka diberikan dihukum, diabaikan, kemudian dijatuhkan ke dalam pikiran-pikiran yang buruk. Terutama tadi masalah seksual dulu yang dikatakan, antara laki-laki dengan laki-laki, antara suami istri yang tidak
Artinya hal-hal yang menjijikkan. Tuhan menjatuhkan. Jadi manusia sekarang ini, manusia kita ini, bukan manusia Israel, manusia kita ini jatuh ke dalam hal-hal yang paling buruk. Itulah hukuman bagi manusia kita ini. Paling buruk kalau bangsa Israel diserahkan kemana-mana, tapi kita dijatuhkan Tuhan dengan hal-hal yang buruk. Seperti kita alami juga keadaan sekarang seperti apa yang dilakukan oleh itu Ferdi Sambo dan grupnya itu semua, dan dengan dusta itu. Dan kalau kita baca di Roma 1:18-32 ini, di situ sangat detail sekali apa yang dilakukan oleh manusia, kejahatan-kejahatan apa. Ternyata setelah saya baca lebih dari 20 kali perilaku manusia yang membuat dia terpisah dari Tuhan, dari Allah itu sendiri. Sehingga dia menderita, susah. Aduh, gimana ya? Seperti ini, Bang. Kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan, menghasut, memfitnah, membenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, sangat pintar melakukan kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak punya pengertian, tidak berakal, sangat pintar melakukan kejahatan tadi, pandai membuat kejahatan. Kemudian tidak ada kasih lagi, tidak ada belas kasihan. Dan walaupun mereka tahu bahwa berikutnya dibilang, walaupun mereka tahu bahwa itu hal-hal yang melakukan seperti itu sebenarnya harus dibunuh, harus dimatikan gitu ya, harus dibunuh. Tapi mereka juga setuju dengan yang melakukan, katanya. Jadi sama seperti di kepolisian itu, mereka semua setuju apa yang mereka lakukan, hal-hal yang buruk itu seperti itu. Dan itulah kehidupan manusia kita ini, bukan bangsa Israel, kita yang telah dibaptis ini, terpapar oleh perbuatan-perbuatan ini, dan sangat parah itu, sangat parah. Walaupun hal sekecil apapun, sangat parah, dan itu beranak pinak, berkembang dari dusta melahirkan dusta baru lagi, seperti itu yang terjadi atas kehidupan manusia, sehingga akhirnya manusia ini kecapean sendiri, keletihan sendiri, sendiri, sama lain menderita. Padahal, ya kan? Lalu kalau kita lanjutkan lagi, bagaimana sebenarnya kalau kita bahas dulu kitab Roma ini, lalu kita sebenarnya masalah kedagingan atau masalah roh? Ya, kalau kita baca sampai akhir dari kitab Roma ini, di sana petunjuk bagaimana Kristus menyelamatkan kita, bagaimana sebenarnya kita dibaptis itu mati bersama dengan Yesus, kemudian bangkit dengan hal yang baru dalam kehidupan yang baru. Intinya kan di situ, bahwa semua dengan kita dibaptis sebenarnya kita tidak lagi hidup dalam kedagingan, tapi hidup oleh roh, dan yang menuntun itu adalah Roh Kudus itu, dan tidak berkeinginan lagi melakukan dosa. Nah, ini hal sebenarnya pencapaian yang harus kita lakukan seperti itu. Dengan banyak tantangan hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat, ya kitalah semua yang menarik-narik, yang membawa sesama kita ke arah yang tidak berkenan ke hadapan Tuhan, dan bahkan berputar-putar di situ, waktu berdiskusi, waktu apapun itu, akhirnya tertarik juga ke arah yang tidak benar. Kalau kita dalami secara penelaran kitab Roma ini, memang disitulah hukuman kita. Terus terputar-putar di situ, terus letih di situ. Tidak macam. Padahal kalau kita baca lagi bagaimana orang yang benar di hadapan Tuhan, penuh damai sejahtera, seperti apa yang digambarkan setelah nanti kita surga, setelah akhir zaman, kita semua tidak ada penghakiman, kemudian seperti cerita yang dikhotbahkan berturut-turut beberapa hari ini, itu semua kan sukacita di dalam Allah. Sebenarnya apakah kita menunggu itu, menunggu itu di surga nanti? Tapi sebenarnya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apakah kita realisasi daripada sukacita itu tanpa tangis, tanpa ini,
Bisakah itu dapat kita wujudkan di dunia ini gitu? Ya. Nah, dan nanti di surga memang itu sudah menjadi akhir dari kehidupan kita. Kalau kita benar-benar seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, aku akan menyediakan tempat bagimu, seperti itu. Tapi saya kira di dalam pengajaran kita di dalam HKBP juga sebenarnya ya itu tadi, perilaku, kesucian, kekudusan, kerohanian. Itu yang saya kira yang kita harus fokus untuk semua kita orang Batak ini. Saya kira itu dulu, Amang. Oke, baik, Amang. Terima kasih. Lanjut Amang Sintua Marwatal. Sebelum Amang Sintua Utajulu, boleh sedikit saya interupsi, Amang? Saya salah sebentar aja. Yo, menarik silakan. Untuk Amang Sagala tadi, sedikit aja Amang Utajulu, ya izin Amang. Jadi menarik sekali Amang Sagala tadi mengangkat Roma 1 tadi. Nah, sekarang bagaimana kita bisa belajar dari seorang Paulus dan juga tadi dengan orang Farisi atau ahli agama yang di Lukas tadi, Amang. Ya. Dan inilah tugas Amang Pendeta, saya pikir besok terutama, bagaimana orang-orang hari ini, kalau saya perhatikan, Amang, itu sudah lebih dari hakim, sudah lebih dari Tuhan. Kalau terkait tadi disebutkan juga oleh Amang Segala kasus Sambo itu. Waduh, kalau saya baca di grup-grup saya itu, di grup WA itu, wah, ini saya lihat kok jadi hakim semua begitu ya. Nah, itu baru kasus pembunuhan. Dan saya pikir masih banyak kasus pembunuhan yang lain, Amang. Masih banyak kasus-kasus kriminal yang lain. Setiap hari kalau saya bilang satu program kriminal di televisi itu nggak cukup untuk mengcover semua berita-berita kriminal yang ada di, jangankan seluruh Indonesia gitu ya, di Jakarta ini saja gitu. Tapi bagaimana kita bisa belajar dari Paulus ketika kita menemukan hal-hal seperti itu pun tahan diri dulu lah, mundur sedikit, tahan diri dulu. Bagaimana supaya cemooh, hujatan, merendahkan, wah, Sambo itu hari ini Amang itu direndahkan serendah-rendahnya, dihujat di mana-mana begitu. Memang betul dia salah banget, tapi saya khawatir, Amang, saya khawatir kayak nonton drama Korea gitu ya. Jangan-jangan juga memang dia punya alasan kuat, dan itu karena dia membalas kejahatan dengan kejahatan sebetulnya. Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan ada kejahatan yang dia balas dengan kejahatan. Artinya kalau sudah dan jangan mudah-mudahan jangan sampai seperti itu. Bukan karena dia membalas kejahatan gitu. Karena kalau dia sampai membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti ada kejahatan sebelumnya yang terjadi. Orang-orang yang sudah terlanjur menghakimi, menghujat itu akan ngomong apa gitu. Nah, itu mungkin kita bisa melihat bagaimana kita belajar jadi pembeda begitu ya antara Paulus dan ahli atau orang Farisi yang berdoa dengan memungut cukai di gereja tadi. Itu saja, Amang. Terima kasih. Oke, baik. Supaya sedikit lebih fokus dengan apa yang dikatakan Amang Sagala sebelum Amang Marwatal ya. Kita bisa ingat dengan renungan kita yang hari Kamis yang lalu, dan saya sudah sedikit juga menyinggung di situ ya, dari Efesus 1 ayat 9 ya, hari Kamis yang lalu. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Nah, jadi di situ saya sudah ada sedikit menekankan sebenarnya tentang istilah predestinasi itu ya, bahwa Allah sudah menentukan kita untuk diselamatkan. Tetapi kenyataannya ya orang-orang yang sudah direncanakan Allah untuk diselamatkan itu justru memberontak, menolak keselamatan itu sendiri. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita bisa menerima rencana kerelaan Allah untuk membuka peluang kepada semua orang, kepada semua bangsa tanpa membeda-bedakan lagi keturunan secara ras, secara biologis ya, dari apa yang dikatakan dalam perjanjian kepada Abraham itu ya,
Nah, sebenarnya kita ini ya sungguh luar biasa, kita harus bersyukur ketika orang-orang yang bukan keturunan Abraham, dengan Yesus Kristus itu kita sudah dibuka peluang untuk menjadi pewaris kehidupan kekal itu. Dan itulah artinya jemaat Kristus, gereja. Nah, tetapi ternyata kenyataan kita sebagai orang Kristen ini juga tidak menghargai keterbukaan Allah yang memberikan peluang yang begitu luas untuk kita juga boleh pewaris kehidupan kekal ya. Nah, jadi menyinggung kepada persoalan seperti contohnya ya, contoh Ferdy Sambo itu terutama karena dia anak Tuhan ya sebagai orang Kristen, ya kenyataannya banyak juga orang-orang Kristen yang seperti itu. Keselamatan yang sudah dibukakan kepada kita, ya kita tidak gunakan dengan baik. Begitu juga di jemaat, gereja kita yang kita katakan sebagai tubuh Kristus ini ya, kita sudah di dalam gereja sebagai tubuh Kristus, sebagai jemaat, orang-orang yang sudah dikaruniai keselamatan hidup kekal, ya ternyata nggak kita manfaatkan juga dengan baik, kita tidak hargai juga itu. Nah, akhirnya rahasia kemuliaan Allah yang sudah diungkapkan dalam Kristus itu, ya akhirnya tidak ada lagi manfaatnya bagi orang-orang yang tidak mau menerima dengan sungguh-sungguh kesempatan untuk keselamatan itu. Jadi predestinasi yang sudah ditetapkan Allah untuk keselamatan justru menjadi tidak mendapatkan kesempatan orang-orang yang tadinya sudah diberikan kemurahan kasih Tuhan yang sangat luar biasa itu. Nah, jadi seperti itu juga barangkali menjadi renungan bagi kita ketika kita sudah ada dalam lingkungan lingkaran keselamatan, ya kita syukurilah, kita manfaatkanlah sebaik mungkin dan jangan sampai kita jadi menolak keselamatan itu lagi kembali, terutama ketika kita sudah ada dalam jemaat. Dan ini yang menjadi keprihatinan saya secara mendalam ya, apalagi ya seperti saya sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta di dalam satu gereja, dalam satu komunitas orang-orang beriman, apalagi imam-imam yang dikatakan sebagai hamba Tuhan, kok perilakunya justru lebih jahat, lebih jelek dari orang yang bukan Kristen itu ya, yang kita katakan sebagai orang-orang humanis, yang tidak bertuhan, orang ateis, tetapi kenyataannya kok perilakunya, karakternya tidak lebih baik dari orang-orang yang mengatakan dirinya tidak bertuhan, yang tidak beragama itu. Nah, ini yang barangkali menjadi bagian dari renungan kita, dari apa yang disampaikan oleh Abang Washington dan ditekankan kembali oleh Amang Marbun tadi ya. Baik, Amang Inang, lanjut kepada Amang Marwatal. Silakan, Amang. Ya, mau nanti Amang, waktunya. Kalau kita menyimak lebih dalam, bahwa apa yang dibuat judul dari perikop hari ini, kenyang akan kebajikan Allah. Artinya secara khusus diambil dari ayat 14. Tapi kalau kita baca secara utuh ayat 14 itu, aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Imam dalam arti ini leader, pemimpin, baik itu pemimpin di rumah, di komunitas gereja, atau yang lebih luas lagi di masyarakat atau di tempat kerja kita sebagai pekerja-pekerja sekuler. Imam yang berkelimpah dengan kebajikan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku, demikian firman Tuhan. Judul yang diambil memang secara khusus dari ayat 14 ini. Tetapi seperti yang tadi disebutkan oleh Amang Marbun sama Amang Sagala tadi, bahwa kenapa sih manusia itu menjadi berperilaku seperti apa yang kita baca di Roma 1 itu kan. Atau apa yang kita lihat kejadian sekarang di negara kita ini, yang bahwa mereka semua itu kan mendengar firman Tuhan dan secara lahir dia dilahirkan dari keluarga yang telah diberkati Tuhan melalui penebusan untuk beroleh hidup kekal. Walaupun saudara kita tetangga ini juga, mereka juga kan diberikan firman Tuhan untuk menuntun kehidupannya. Tetapi apa yang terjadi, baik itu di dalam keluarga,
inti atau keluarga yang lebih besar atau komunitas yang lebih besar. Kenapa sih bisa terjadi imam yang tidak berkelimpahan? Karena kalau menurut saya sih ya mungkin bisa berbeda dengan abang yang lain, bahwa apa yang kita baca dari Alkitab ini hanya sebagai tekstualnya saja, literasi sebatas mungkin itu buat mereka, sehingga tidak direnungkan pesan dari nats ini. Seperti Yeremia ini. Yeremia kan ada tanggung jawabnya untuk mengingatkan bangsa itu bahwa mereka sudah dihukum. Dan pada satu waktu mereka akan kembali. Tetapi mereka tidak bisa menerima pesan yang disampaikan oleh Yeremia itu. Tetap mempertahankan apa yang dipikirannya. Oleh karena itu, Yeremia mengingatkan kembali sampai 30 pasal ya berapa Yeremia ini, sehingga apa yang dipesankan sebenarnya supaya umatku ini, artinya ya kalau kita tarik ke kekinian, ke zaman kita sekarang, supaya pengikutku atau yang mengikut aku berkelimpahan di dalam kebajikan. Tetapi untuk mencapai kelimpahan ini kan ada satu proses, sama. Mungkin Inang juga bisa merasakan pengalaman-pengalaman pribadi. Kan tidak fast food itu, tidak seperti balik tangan kan. Ada satu proses yang jatuh bangun, tetapi bagaimana kita mengisi hati kita sehingga kita berkelimpahan di dalam kebajikan Tuhan. Tapi itu bukan salahnya. Soal caranya saya pikir bisa melalui tadi disinggung sama Amang Marbun, melalui khotbah di gereja, melalui kita mendengar, ya begitu banyaknya sekarang YouTuber atau nats dari beberapa dari semua denominasi yang ada di medsos itu. Bisa kita ambil, saya pikir saripatinya, artinya bisa saja seperti tadi, cara menyampaikan itu di dalam contoh-contoh kehidupan sehari-hari supaya lebih menarik. Artinya ya tergantung teknik menyampaikannya. Ada yang sangat literasi sekali, diceritakan dulu latar belakang ayatnya sehingga diaplikasikan ke dalam kehidupan. Tetapi itu saya pikir soal kedua lah. Tetapi yang paling penting, bila kita secara otodidak belajar membaca, tadi seperti dipesankan oleh Amang Marbun, membaca, tetapi hendaknya kita bisa membaca dan merenungkan apa pesan nats ini atau ayat itu terhadap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Itu saya pikir yang paling mendasar, sehingga kita tadi naik kelas dari mungkin tahun 2021 pemahaman kita terhadap Yeremia ini masih standar sekedar hanya historis bangsa Israel. Tapi mungkin tahun berikutnya kita melihat apa pesan yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Yeremia secara keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Tadi itu satu kesatuan sebenarnya yang tidak bisa terpisahkan. Yang kadang ya mungkin bisa saja dari setiap pengkhotbah bisa menyampaikan tidak secara utuh, tergantung apa yang mau dipesankan kepada pendengarnya atau kepada jemaat. Itu yang bisa saya lihat. Kalau pada saat ini yang dipesankan ke pembaca atau ke kita sekarang dalam Jumi ini, bagaimana kita supaya berkelimpahan, kenyang dalam tanda kutip ya, bukan kenyang dalam arti fisik ini, kenyang dalam kelimpahan Allah. Satu-satunya adalah sumber kita membaca, merenungkan, dan mempelajari. Jadi bukan artinya ada proses membaca karena, atau bisa juga seperti pernah Amang Washington bilang, tidak selalu harus membaca. Kita mendengar, listening juga ada Alkitab yang bisa hanya kita dengarkan. Mungkin dengan menyiapkan waktu ya beberapa menit lah dalam
satu pasal itu apa sih sebenarnya? Secara cermat kita ikutin kata per kata apa pesan ayat itu, sehingga kita dibekali, sehingga kita menjadi kenyang dalam pengertian, menjadi banyak pemahaman kita terhadap kehidupan ini, sehingga tidak terjadi tadi seperti pesan Paulus kepada di Roma 1 ayat, khususnya yang ayat 30 kan, di situ semua kan penyakit sosial itu. Kalau bisa kita lihat yang di ayat 10-nya, penyakit sosial, dan itu sudah terjadi secara kasat mata, bisa kita lihat itu semua yang ada di ayat 30 di Roma 1. Oleh karena itu kembali diingatkan Paulus lagi. Dan ini jarak antara Yeremia dengan Paulus kan cukup jauh ini secara waktu. Tapi pesan itu sama. Pesannya sama kan. Kalau di Yeremia ini kita dibekali supaya kenyang dalam kebajikan. Kebajikan tapi bukan kebajikan dunia, tapi kebajikan yang bersumber dari Allah. Demikian juga Paulus mengingatkan kepada jemaat Roma supaya sifat-sifat yang dijelaskan pada ayat 30 itu yang bisa terjadi, saya bilang tadi, secara kasat mata di sekeliling kita ada itu. Ya, artinya begitu kita keluar rumah bisa kita lihat itu semua sifat atau penyakit sosial yang telah disampaikan oleh Paulus ini. Itu aja yang bisa saya lihat, Amang, agar kita menjadi sampai pesan Allah tadi yang seperti Amang Pendeta bilang, kita telah ditentukan dari berapa ribu tahun yang lalu bahwa kita akan diselamatkan melalui kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita bagi yang percaya kan. Buat yang nggak percaya kan tidak menerima, tidak kebagian pesan destinasi ini kan, predestinasi ini. Oleh karena itu, agar kita, saya pikir jangan terjebak juga dengan bagaimanapun cara pengkhotbah atau imam atau pemimpin lah. Pemimpin bukan pimpinan loh, berbeda saya pikir. Jadi kita bedakan pimpinan dengan pemimpin. Itu sangat jauh bedanya, sama-sama. Yang satu leader kan, yang bisa diikuti. Kalau pemimpin dia dari atas kan, dia instruksi ke bawah, memerintah. Tetapi kalau leader sebagai pemimpin ya diikuti, bukan sebagai pimpinan. Oleh karena itu bagaimana kita sebagai imam seperti ayat 14 ini, supaya apakah imam di dalam rumah tangga inti, keluarga inti, atau di keluarga yang lebih besar, bahkan di masyarakat. Itu aja bilang yang bisa saya renungkan di pesan dari Yeremia 31, khususnya yang di ayat 14. Mulai ya, Mamang. Baik, terima kasih. Sebelum ke Inang Vince, saya juga mau kembali menambahkan penekanan dari apa yang sudah disinggung juga oleh tadi yang pertama Amang Marbun, Amang Washington, dan disampaikan juga oleh Amang Marwatal tentang bagaimana iman kita yang bisa bertumbuh dari belajar firman Tuhan, ya, membaca ataupun mendengar. Kalau Amang Washington dengan usia yang sudah semakin ini lebih banyak mendengar ya daripada membaca. Nah, tetapi itu satu bagian yang sama sebenarnya, belajar firman Tuhan. Nah, jadi itu sungguh baik, dan selalu Amang Marbun mengatakan harus baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab, itu yang ditekankan ya. Itu sebenarnya satu sisi. Tetapi sisi lain, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius dalam pasal 2 Timotius 3 ya, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Nah, jadi sebenarnya satu sisi yang lain untuk kita bisa bertumbuh di dalam iman adalah justru penderitaan itu sendiri, pengalaman hidup yang kita katakan penderitaan atau kepahitan, penganiayaan, pengalaman-pengalaman sulit lah. Itu sebenarnya lebih efektif juga ketika orang sudah mengalami langsung bagaimana realita hidup ini, baru dia memandang kepada
Tuhan sebagai jalan keluar atau keselamatan. Nah, itu ya memang tidak sebaiknya jangan seperti itu. Tetapi kenyataan banyak juga orang karena tidak mempedulikan firman Tuhan, tidak belajar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, ya akhirnya dia akan mengalami pengalaman-pengalaman pahit. Nah, tetapi itu juga efektif. Tetapi yang mestinya jangan itulah yang membuat kita jadi semakin mengenal Tuhan ya. Nah, jadi dua sisi itu sebenarnya bisa saja. Yang kita harapkan ya jangan sampai penganiayaan, penderitaan seperti pembuangan Babel ini yang terjadi baru kita bertobat, baru kita sadar itu. Nah, tetapi sebaiknya apalagi seperti kita sekarang yang sudah semakin uzur, semakin tua ini semakin mengerti bahwa ya tidak ada maknanya hidup ini tanpa kita kembali kepada Tuhan. Nah, karena itulah apa yang kita alami masa lalu itu ya jangan terulang lagi lah, karena kemudaan kita yang sering mengabaikan firman Tuhan, kita harus mengalami penghukuman Tuhan, mengalami jatuh bangunnya hidup. Nah, itu menjadi pengalaman yang berharga juga. Tetapi baik bagi orang-orang yang memulai dari awal, dan itu sebenarnya jalan hidup yang ditetapkan oleh HKBP lah contohnya, dan gereja-gereja yang mainstream ya. Tetapi di gereja-gereja karismatik ya banyak orang yang dari penjahat, dari orang-orang yang bagaimana hebatnya pergumulan hidup bertobat menjadi hamba Tuhan. Nah, itu menjadi satu bagian yang menarik juga ya, karena banyak juga orang-orang yang petobat-petobat yang sudah mengalami jatuh bangunnya hidup ini menjadi pemberita Injil yang sangat efektif juga. Tetapi jalur yang formal, yang mainstream, sebagaimana yang ditetapkan oleh HKBP untuk menjadi hamba Tuhan itu ya memang jalur yang pertama tadi, pembacaan dan ketekunan, ya jangan sampai jatuh dulu ke dalam dosa baru dia menjadi hamba Tuhan. Ya, itu yang saya bisa tambahkan. Ya, silakan Inang Sintua Vince. Ya, terima kasih ya, Mang. Ya. Salam kepada kita semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah diskusi dari tadi dan sudah banyak yang kita dengarkan. Ada 3 pertanyaan di sini. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengalaman bangsa Israel bermanfaat bagi kita? Jadi saya mulai dulu dari pertanyaan yang nomor 3 ini. Karena kita tahu bagaimana kisah daripada bangsa Israel itu, sehingga kita banyak belajar. Jadi kita belajar dari kisah bangsa Israel. Karena apa? Apa yang mereka lakukan itu masih identik sampai sekarang, itu masih eksis. Jadi walaupun ribuan tahun yang lalu mereka lakukan itu, sampai sekarang juga masih ditemukan. Seperti tadi kata pembicara-pembicara yang duluan tadi juga mengatakan sedemikian. Jadi kita bisa melihat bagaimana tindakan Tuhan terhadap sifat-sifat yang seperti itu. Kita belajar daripada bangsa Israel ini. Jadi sebenarnya Tuhan itu bukan dia mau kita persembahkan emas perak dan sebagainya, tapi dia mau, kalau dia mengatakan akulah Tuhan dan kamu adalah umatku, hanya itu saja hubungan antara Tuhan dengan umatnya itu. Itulah yang harus menjadi suatu hubungan yang indah, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan predestinasi tadi yang disebutkan Amang juga tadi itu. Seperti itulah yang diinginkan Tuhan. Tetapi kalau kita sekarang, kita banyak belajar dari kita membaca firman Tuhan tadi, jadi sudah dapat juga, sudah kita bahas tadi. Kita banyak belajar dari situ, dari situlah mulai bertumbuh iman kita, dari kita membaca, mendengar, dan kemudian, tetapi kalau bangsa Israel ini, mereka nyata-nyata melihat bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terlebih-lebih dari awal mereka diselamatkan dari perbudakan di Mesir. Bahkan pernah saya katakan bahwa perbudakan di Mesir itu boleh kita katakan penebusan yang pertama sebelum Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Mereka yang ditindas, menderita sangat-sangat di Mesir, dan mereka diselamatkan oleh seorang nabi yang diutus Tuhan, yaitu Nabi Musa, dipersiapkan Tuhan sehingga dialah yang menjadi memimpin. Dan juga karena yang satu itu, karena Tuhan mau supaya kita tetap
mempunyai hubungan bahwa Tuhan itu adalah Allah kita dan kita adalah umatnya. Jadi kita satu, Bapa dengan anak, anak dengan Bapa, kita itu satu. Jadi supaya Tuhan mau yang seperti itu. Di luar itu, sedikit pun kita menyimpang ke kiri atau ke kanan, Tuhan tidak mau. Sehingga tidak semuanya yang puluhan ribu itu yang keluar dari Mesir itu sampai ke Kanaan, sebahagian karena usia mati di padang gurun karena 40 tahun mereka harus berputar-putar. Padahal kalau kita sendiri sudah pernah ke Yerusalem, hanya naik bis saja tidak sampai 40 tahun sudah sampai kita ke Yerusalem. Jadi memang sungguh-sungguh apa sebenarnya isi hati Tuhan itu? Isi hati itu hanya itu saja. Tadi di lagu pujian kita pun dia yang punya hepeng, ada ditulis hepeng. Saya sempat tertawa juga tadi menyanyikan itu tadi pagi. Oh, hepeng juga tertulis dalam lagu pujian, pikir saya. Memang dia punya itu, tapi bukan itu yang menjadi nomor satu. Sementara manusia sekarang ini itulah yang paling utama. Betul. Tiada hidup tanpa uang katanya. Semuanya karena uang katanya. Itulah yang menjadi hancur. Nah, jadi apa sebenarnya yang diinginkan Allah di pertanyaan pertama? Akulah Allahmu, akui saja dan lakukan saja bahwa akulah Allahmu dan kamu adalah umatku. Dia bukan hanya Allah kita saja, kita juga. Jadi ada keterkaitan dari antara Allah dengan kita, kita dengan Allah. Bukan hanya satu arah, dua arah dari Allah kepada kita, kita umatnya. Kita kepada Allah, Dia Allah kita. Jadi sudah dipersatukan sedemikian rupa. Itulah yang dikehendaki. Ternyata apa yang terjadi semuanya di luar daripada apa yang dikehendaki Tuhan. Semuanya memberontak, menyimpang, berbuat sesuka-suka, kawin mengawin dengan bangsa Kanaan. Dan yang satu hal lagi yang perlu kita catat bahwa kalau Tuhan mau melakukan sesuatu tindakan, Dia tidak pernah langsung secara tiba-tiba melakukan seperti itu. Dia harus secara perlahan-lahan, pelan-pelan diulur-ulurnya seperti itu. Apakah ada kembali bertobat, apakah bagaimana, bahkan diutus lagi nabinya supaya jangan jadi rencana-rencananya itu. Tetapi ya bangsa kita, umatnya itu tidak mengerti, tidak paham. Jadi oleh sebab itu pada saat ada kesempatan saya menyampaikan firman Tuhan, saya katakan tolong belajar dengan pengalaman bangsa Israel. Belajar dari situ. Di situ yang paling banyak yang bisa kita dapat pahami bagaimana pengertian antara Tuhan dengan umatnya itu seperti apa, perjalanan hidup umatnya itu dengan Tuhan itu harusnya seperti bagaimana. Di situ jelas bisa kita lihat. Jadi Tuhan itu mau Dia dimuliakan. Hanya itu saja. Bukan emas dan perak yang Dia tuntut daripada kita. Jadi memang ketika mereka harus dibuang, sebenarnya ada beberapa tahap itu. Tidak langsung dibuang mereka ke Babel, tapi dikirim dulu, diutus dulu nabi ini, diutus nabi nabi besar, nabi kecil pun untuk menyampaikan isi hati Tuhan seperti itu. Tapi mereka sudah sangat menikmati kehidupan di Kanaan itu, tidak peduli lagi, dan mereka jadi menyembah berhala sehingga Tuhan sangat murka, dan tiba sangat murkanya kemudian diutuslah Nebukadnezar untuk menyeret mereka dari Yerusalem itu ke Babel. Kalau kita baca kisahnya itu sangat kejam, memang sangat kejam. Tapi kejamnya itu bukan karena kejamnya Tuhan. Itu lahir dari kita semua sumbernya. Kenapa Tuhan sampai bertindak sedemikian? Itulah yang perlu kita catat. Bahwa memang dalam kehidupan kita itu identik dengan apa yang dialami bangsa Israel. Kalau kita mengalami, dikatakan juga di dalam perjanjian baru juga dikatakan, umat yang kukasihi, orang yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Bukan kuajar, kuhajar. Hajar itu kita sudah tahu, berarti dengan hukuman, pukulan, kesakitan, pukulan juga. Jadi seperti itu, karena Dia kasih, Dia kasih. Sama dengan bapak dengan anak, antara kita dengan anak juga. Kalau anak sudah bandel, kita ingat mula-mula kita dengan sopan santun, dengan lemah lembut, jangan Mang, jangan gitu ya Mang ya, itu nggak baik.
Nah, dilakukannya lagi. Nggak boleh gitu. Nah, mulai semakin tegas kita. Awas ya kalau aku kedapatan ya, awas ya. Mama marah gitu. Nah, akhirnya masih dilakukan lagi, ya sudah, jatuhlah hukuman. Tuhan juga seperti itu. Jadi belajar dari situ, semakin kita mengerti kehidupan kita ini harusnya seperti apa kita beradakan. Kita beradakan seperti apa. Nah, jadi tiba waktunya selama 70 tahun mereka dibuang, mereka. Jadi Tuhan ini juga semakin aku pribadi sangat-sangat mengasihi Tuhan. Sudah begitu nyata-nyata jahatnya bangsa Israel ini, bukannya di bumi hanguskannya, tapi tetap kembali lagi hatinya. Kembali lagi, marilah sini anakku, marilah sini. Bertobatlah. Nah, seperti itu. Jadi dikasih lagi mereka pemulihan. Dikasih lagi sesuatu yang indah. Dikasih lagi perubahan-perubahan. Sehingga mereka mampu bersorak-sorai. Saya sampai menangis kalau saya baca ketika mereka pembuangan itu. Mereka di Babel itu duduklah di tepi-tepi sungai. Diingatlah Sion itu. Menangislah mereka sehingga ada nyanyian By the River of Babylon. Coba kita simak kata-katanya itu. Itu adalah pengalaman mereka ketika di Babel begitu. Mereka mengingat, aduh di Sion kami begini, di Sion begini, sudah hancur Sion itu, sudah begini. Merataplah mereka di tepi-tepi sungai yang ada di Babel itu, mengingat kampung halaman mereka yang sudah hancur-hancuran. Kita sampai ikut menangis membacanya itu. Jadi kalau Mang Marbun bilang membaca, kalau aku nggak sambil membaca, aku resapi sampai aku ikut menangis. Bayangkan aku juga ikut di tepi-tepi sungai yang ada di Babel itu. Jadi sering aku menyanyikan By the River of Babylon. Waduh, sedih sekali itu lagunya. Jadi rupanya itu terkait dengan pembuangan di Babel. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya bahwa pemulihan yang paling top adalah dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nantinya, yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal, yang di situ tidak ada lagi air mata seperti firman Tuhan dalam beberapa hari yang lalu. Dia akan menghapus air mata. Itulah pemulihan yang sangat-sangat luar biasa. Dan sebelum pemulihan yang sangat luar biasa itu, sekarang pun kita sudah dipulihkan, sehingga firman Tuhan yang mengatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi memang hidup orang Kristen itu adalah penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan. Jadi walaupun umatnya itu dihajar habis-habisan, tidak sampai kepada kematian, dia akan kembali lagi untuk memulihkannya. Sehingga rencana Tuhan itu, predestinasi yang mengatakan kita sudah diselamatkan, sambutlah itu, milikilah itu, marilah itulah menjadi bagian hidupku. Dan memang aku termasuk di dalamnya untuk mengalami, untuk menikmati suatu kehidupan yang baru, Yerusalem yang baru. Jadi inilah yang boleh disampaikan Amang. Nah, memang sangat bagus sekali. Mungkin aku pun sampai digelar aku inang nih bangsa Israel, karena sedikit-sedikit belajar dari kisah bangsa Israel. Mungkin mereka nggak pernah membaca, mereka hanya sebatas kapan disampaikan melalui khotbah, jadi hanya sepotong-sepotong. Padahal kalau kita telusuri sejak Tuhan mempersiapkan keselamatan mereka keluar dari Mesir, itu memang sangat-sangat luar biasa sekali. Sampai Tuhan persiapkan Musa yang dipelihara daripada putri Firaun itu. Semuanya itu memang betul untuk predestinasi itu. Jadi bukan hanya rencana keselamatan, jadi semua yang menunjang untuk supaya terwujud rencana keselamatan itu, itulah yang menjadi sesuatu mujizat yang kita alami di dalam prosesnya. Begitulah kalau menurut analisa Bapak. Jadi kita juga
belajar dari bangsa Israel, sehingga orang Batak kan disebut juga orang Israel seperti itu. Jadi memang seperti itu, kisahnya sama, kisahnya sama begitu. Jadi itu aja, Mang. Jadi supaya kalau kita pun mengalami sesuatu yang pahit, saya sudah kualami itu sesuatu yang pahit, yang hancur-hancuran, nggak cukup satu, tambah satu lagi hancur-hancuran, bukan karena kesalahan kita. Itu yang perlu dicatat. Penderitaan itu adalah yang kita alami sesuatu yang sakit, yang sangat membuat kita sangat luar biasa menderita, tapi bukan karena akibat dari perbuatan kita. Kalau kita menderita karena akibat perbuatan kita, itu bukan penderitaan. Itu akibat, itu hasil daripada perbuatan kita. Itu umpamanya kita perbuatan. Mencuri, akhirnya kita ditangkap polisi. Iya, upah perbuatan. Umpamanya kita mencuri, kita tangkap polisi, lantas kita ditahan, dipenjarakan dan sebagainya. Seperti si Sambo lah, kembali lagi sama si Sambo. Jadi seperti si Sambo itu bukan penderitaan. Bukan. Itu hasil, itu upah dari. Jadi di dunia ini pun kita sudah menerima upah daripada perbuatan kita. Penderitaan adalah yang seperti dialami Yusuf itu, bukan karena perbuatannya dia harus dipenjarakan. Seperti itu. Nah, inilah Mang yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih, Inang. Silakan lanjut, Amang Ramli. Mudah-mudahan partiket dalam bersugut pagi-pagi nak pince Medan do. Jadi tiga menentu tu bo tunggal keliling pun nama dah. Habis ini tidur Mang. Korkat betul Medan itu. Oleh nama. Iya Mang. Wan detik lewat di Pasingo Amang awi itu. Jadi baru jam berapa? Lima tu macam bila 8.33 itu. Memang ini menarik ini. Sebenarnya kalau di pemahaman saya, Yeremia memang sesungguhnya menyeratkan cerita tentang perjalanan kehidupan bangsa Israel. Soalnya inang pincena king. Alana setelah mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, mereka menjadi lemah, artinya dapat upah. Menjauh dari Tuhan, akibatnya mereka mengalami kekalahan sekaligus penderitaan yang besar, dapat upah besar. Nah, tapi walaupun demikian, sekalipun demikian Allah tetap mengasihi mereka dan memulihkannya. Artinya apa? Seperti cerita holong ni rohani mama tidak danak naking. Tunggu hapi bandel na memberontak iman lebih nolokkan di pamasuk tu penjara. Tong dong hula-hula roha. Artinya begitulah kasih Allah itu. Artinya yang dari atas, artinya siang ginjang do. Inisiatif Allah sendirinya kasih itu. Nah, bagaimana dalam konteks zaman sekarang dalam rangka kehidupan kita itu di pertanyaan nomor 3 Marai. Dalam rangka kita tidak perlu menunggu pemulihan. Kenapa? Sebab kita telah dipulihkan dengan amang pendeta nakiningan melalui Kristus dan kasihnya yang besar melalui Yesus Kristus. Apa artinya? Artinya hidup kita telah diperbaharui oleh Kristus. Karena Paulus menekankan bagaimana orang yang percaya telah dipilih oleh Kristus serta menjadikannya dalam kekudusan dengan memberikan berkat rohani. Bukan hanya janji. Artinya sudah berkat rohani dari surga. Kristus telah memilih kita umatnya untuk mendapat bagian yang dijanjikan, yaitu pengharapan pada masa depan, kepada kehidupan yang lebih baik. Hari esok bahkan lebih baik, walaupun ada lagu ku tak tahu hari esok ini kan. Nah, kan alanak lagu ni inang pincel lagu guni M detong. By the River of Babylon detong lagu ni inang nakikan. Iya. Tema kirim di grup asal di Iya Bang. Enak lagi. Kalian madi buka inang jelas itu madi. Jadi sebagai anak yang kita sudah ditebus, sudah diberi sebab dalam mengarungi kehidupan ini, kita tidak dapat mengandalkan diri sendiri. Kita meraih tujuan hidup alani tanpa topangan orang, tanpa topangan invisible hand. Bahkan apa saja di sekitar kita di dalam menjalani kehidupan, semua itu mempunyai keterbatasan. Kalau di bagasan goreng di Batadora, kita mempunyai yang mempunyai kekuasaan, kita mengalami kekuatan. Jadi kita menatap ke depan, mari mengaca diri dari masa lalu agar bisa cerah melihat masa depan. Barangkali ini pengalaman pribadi nih. Apalagi Songoniba Nasiring pindah-pindah warna menjapal di adaran nasada tokinai menjapal muse tu adaran nasing. Aledak na menyindir amak pendeta siagin alalau pindah dari minggon damar suku tahu. Maksudnya ini, barangkali saat memasuki ruang pengabdian yang baru,
banyak hal juga peristiwa ini pengalaman sendiri nih. Peristiwa yang akan kita alami. Bahkan banyak hal yang belum kita ketahui. Ibarat masuk ke dalam sebuah ruangan gelap tanpa cahaya. Tetapi jelas karya pertama Allah dalam penciptaan adalah dunia terang. Dunia adalah terang. Kita belum dicipta, bumi masih dalam keadaan kosong atau gelap gulita. Pertama diciptakan terang. Aledang mamandokon jabunia manggulak dobi atela kosok kubiri barita nate itu persoalan banget ya. Jabuni huri ya. Ada situasi yang tentu di situ. Jadi namun yang pasti Tuhan selalu menyuruh kita untuk menjadi garam dan terang di tengah dunia yang butuh keharmonisan. Sekalian mampai semangat menuju tamak pandita siagian nate. Siap. Untuk kemudian kudul dia mak tiar. Ada arong do pena roa halangi. Sabar maksudnya dulu do. Jadi itulah memang pesan perenungan ini saya maknai bagaimana mengawali pengabdian yang baru dengan tekad yang membaja. Saya Ramadan mak pandita sigen saya rana tua hati sopigon kita mesti menutawon. Berarti menerima pengharapan, menerima energi baru. Ini janji Tuhan loh. Dan sumber cahaya abadi itu Tuhan sendiri. Nah, terang itulah yang bercahaya dalam kehidupan setiap kita. Harapannya sangat tegas. Semoga setiap kita pun bisa menjadi terang dan tak jemu-jemu kita diajak untuk tak henti-henti berdoa bagi pengharapan kita. Itu kira-kira jawaban nomor 3 marai. Boleh tu nomor 1 nomor 2 ale terbalik memangalusia te. Hukuman keras yang Tuhan jatuhkan pada umumnya menimbulkan ratap tangis berkepanjangan ya. Alana boleh tajam ayat 15 karena sudah tidak ada pengampunan lagi. Hirang B ada ungkapan Rahel boleh tajam sudah pasal 30-31 menangisi anak-anaknya Yusuf di utara, Benjamin di selatan, menyatakan kedukaan yang sangat dalam bagi seluruh umat Israel. Israel utara terlebih dahulu menerima penghukuman Tuhan itu nak pincin king. Dengan diserahkan ke penjuru dunia. Sepertinya hopeless. Tidak ada lagi harapan, akan dipulihkan. Nah, kini Yehuda pun dihancurkan. Mata Allah yang penuh kasih kekal, setiap pukulan mewakili pedihnya hati Bapa yang terluka oleh dosa anak-anaknya yang sebenarnya disayangi. Tujuan penghukuman, itu ayat 20 itu, adalah tidak dimasukkan menghancurkan, melainkan agar menyadari kesalahan, kapok berbuat dosa, akhirnya bertobat. Itu kuncinya sebenarnya ya. Jadi oleh karena betapa lega hati Tuhan ketika mendengar pengakuan umat bahwa mereka memang telah berdosa. Ada pengakuan terhadap, nah jadi menyesal tung dibalik nih. Ale neneng dohonor memang itu inisiatif Tuhan. Holan ala asini rohado, sola gracia. Jadi nyatalah kasih karunia Tuhan. Itu benar di bahibur ni barag warni pahupuni ba. Natado asia. Natado asia. Itu kan aku opung nisiado bahkan itu nohaing. Itulah. Jadi itulah barangkali untuk itu. Nah, perjanjian baru dibuat. Ada judul ini perikop perjanjian baru dibuat bagi umatnya. Itu natu hitam setong. Walaupun ini kasus di perjanjian lama. Perjanjian itu menunjukkan bahwa Allah sangat mengasihi umatnya. Ungkapannya begini. Mendapat kasih karunia, memberi kasih yang kekal, membangun dan memberi sukacita. Memberi hasil dari kebun anggur, naik kepada kemuliaan Allah itu nanti di ayat 1-7 barangkali ya. Jelas menyatakan peran Allah, inisiatif Allah yang paling utama untuk mengubah umatnya. Cara Allah menyatakan kasih tunjukkan dengan mengumpulkan umat yang telah tercerai-berai dan memimpin mereka untuk mendapatkan sukacita, sejahtera, makmur. Allah menyatakan bagaimana dia sebagai Bapa mengubah perkabungan menjadi sukacita. Itulah ayat 13 mendahului pokok kita 14. Serta menjadikan para imam di dalam kelimpahan. Amin. Jadi nias dedo hita imam ale lumobi ma aka imam na martohonan ni tepat julo dangi. Semua janji diungkapkan menjadi bukti bahwa Allah adalah segala-galanya. Hanya dialah perubahan perubahan manusia dapat terjadi. Dalam Allah umatnya mendapat keselamatan, kegembiraan dan kemenangan. Idora nanek sudohonon naradison, Kristus telah memilih kita umatnya mendapat bagian yang dijanjikan. Kalau tak buat referensinya di perjanjian baru, Efesus 1 ayat 11 ya. Jadi ketika kita menatap ke depan, masa depan, kita patut bersyukur sebagai anak Allah yang telah dipilih. Selanjutnya tentu bagaimana kita menjalani kehidupan ini hanya mengandalkan Dia. Kita tidak dapat mengandalkan diri sendiri atau orang lain yang sekitar kita ya. Allah lah yang mampu menjaga dan mengembalakan kita menuju kemuliaannya. Ale naparpudira
sauti respon taringot tu na muit metode marjamita na hubereng. Iba ya do marsiajar alana iba sangat najolo naik calon di dia suara. Adong do teknik komunikasi, bagaimana cara mentransfer sesuatu kepada audiens. Itu tergantung audiens. Adong istilahnya training need assessment. Isesya do patta. Agang lebih hurian aku pikiri, biarkanlah Roh Kudus itu binatang yang kita sebelum marjamita kan. Biarkanlah Roh Kudus yang bekerja bagaimanapun firman itu disampaikan. Alai memang marbisu maka parjamita harusnya dilihatlah situasi. Aidang dus bijamita tu kena tua-tua, dohot tu kena poso. Kalau bidain gay tu kena tua-tua, cari tu lucu nasihat YouTube, dah sahat tu untuk nabi. Agabe ayah di pandok punya panditong gabinda nama. Ale boleh tertepui bah serius tu kena poso, terlangsung tu intinai, bah apa ya? Langsung tembak langsung sama pendeta ini. Tak tahu ujung-ujungnya udah gini. Nah, jadi memang harus kita lihat siapa audiens kita. Disitulah memang kita minta hikmat dari Tuhan bagaimana menghadapi audiens. Dan nama malu-malu nih bara belum maka tahun. Aku bersaksi lagi lah contoh. Sering aku dipanggil di kantor. Sebetulnya ada berjamita Guarnau bersaksi do. Cuma kadang kita kaitkan dengan ayat firman Tuhan. Nah, bersaksi aku bagaimana perjalanan hidupku semasa kerja 35 tahun. Itu aja sebenarnya sering-sering. Jadi mereka suka bagaimana mengatasi ini emang, bagaimana menghadapi bos kayak gini-gini, apa yang dilakukan. Jadi lebih banyak sebenarnya, walaupun kadang kuambil, kukutip dari Alkitab di kantor. Tapi dominan adalah pengalaman saya selama jadi pegawai di kantor 35 tahun. Itu yang saya sampaikan. Dan itu tidak bosan-bosannya karena itu ternyata merupakan bagian pengalaman mereka juga. Ternyata itu berputar terus dok nama saya. Dia. Cuma kadang-kadang hanya media modifikasinya bersamanya semua. Jadi ini nilai semangat karena posisi di kantor belum nang bahasa hari sebulan bator dihatai. Kapan Pak saya dadangi artinya gabe berpikir mai membuka memori musebado petahai nama saya naroha makan. Ini tuh ada gudang file-file ini bang gudang file dan binoto hasil tahun dia ulang. Tapi ngetuk khotbah yang berulang sebenarnya niamang Washington nak ini kan. Memang benar atau Amang Kuta Julu. Dulu begitu, tetapi tahun ini ada penambahan, ada sudut lain. Karena satu khotbah bisa beragam sudut. Nah, saya ada do jamita, ale tergantung yang menangkap. Di boturan. Jadi, hamina 2 bolomar minggu do inata, asing do ditakup, asing kutak. Beda topik. Boleh tahu, naturohak do topik. Na mangukumi diriku dua udah pas jamita ibah niku alana cengon-cengonon doro aku aliran dibutuh halak anu somoni ini kutahe dibutuh halak anu jahat alai bukan kan itu dan dibutuh halak anu jahat ali sebetulnya jahat dua unik betong ali dua pelapas do jamita nak kitu unik daw tak hoi ninna do ai tuson berarti satu khotbah bisa tergantung sudut pandang kita mendengar yang berbeda audiens. Jadi dosis tanya notara, baiklah marsahala maka parjamita, biar Roh Kudus yang bekerja baik di dalam pengkhotbah maupun dengar khotbah. Dengar. Gimana kan? Mulai temang kita banyak benar. Tikos deh. Ya, nauli mau lihat Abangku nama Abang Jarudin. Iya deh. Nimbrung jadi kayak orang baru jadi perasaan. Selalu baru setiap hari. Iya. Jadi sangat menarik. Tapi ada satu pertanyaan lah bagi saya mungkin pertanyaan dan renungan bagi kita. Memang di abad-abad belakangan ini banyak terjadi perubahan-perubahan. Trending perubahan itu ada, pengaruh liberal ada juga. Nah, dan itu pun termasuk kepada yang tadi pengkhotbah itu, bagaimana di gereja itu ya. Nah, kalau orang dikatakan menyanyi, orang jemaat itu bernyanyi, nyanyian itu adalah untuk supaya Tuhan mendengar kita. Nah, sementara juga dikatakan para pengkhotbah itu, khotbah itu kita yang mendengar Tuhan. Kita yang mendengar Tuhan. Tetapi itu tadi tren yang harus dilihat.
para pengkhotbah atau imam itu, apa sebetulnya yang terjadi? Karena manusia itu sekarang itu inginnya itu didengarkan Tuhan. Didengar Tuhan, ya. Ya. Bukan mendengarkan Tuhan. Ya. Itu trennya. Karena apa? Sebetulnya kita lihat para pengkhotbah ini juga, maaf mengatakan begitu. Ada juga pengkhotbah sudah menjadi motivator. Iya, betul. Bukan lagi menjadi motivator dia. Betul. Ada juga seperti yang tadi menjadi pengkhotbah pelawak. Ya. Ada juga memang banyak juga pengkhotbah yang sungguh-sungguh berkhotbah. Nah, dan ada juga pengkhotbah yang merampas kemuliaan Tuhan. Nah, jadi hal-hal itu banyak yang kita lihat trending sekarang, baik di jemaat, juga baik di dalam para pengkhotbah itu. Ada pergeseran yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita supaya memuji Tuhan, Tuhan dengarkan kita, tetapi yang sangat-sangat lebih baik itu adalah bagaimana kita mendengar Tuhan. Nah, kalau misalnya udah pernah kita bahas dulu, saya juga tidak begitu suka mendengar pengkhotbah campur baur dengan lawaknya. Ya, kenapa kita nggak dengar Cak Lontong aja? Kurang lebih begitu. Tetapi ya seperti itulah. Itu yang kita lihat, yang mungkin kalaupun Pak Marbun tadi mengatakan ya pendeta-pendeta muda itu perlu dibekali supaya mereka jangan terjebak di dalam hal itu, menjadi pendeta motivator, menjadi pendeta yang merampas kemuliaan Tuhan dalam berkhotbah. Nah, itu yang perlu kita akan sadari, itu pertanyaannya. Nah, terus masalah khotbah kita ini sebenarnya ya, masalah nas kita ini. Yang tadi masalah Israel ini. Betul, Israel itu ya. Tetapi kita akan lihat dari Abraham, ya, Ishak dan Yakub, sebetulnya itu masih diberkati Tuhan, dan itu adalah orang-orang bangsawan lah, kita anggap dulu deh, bangsawan, karena orang yang dipilih Tuhan, bukan tidak dipilih keturunannya. Tetapi setelah kejadian di Mesir, sesungguhnya kita akan tahu orang Israel itu adalah orang budak. Itu yang problem pertama. Ya. Jadi sehingga Tuhan akan punya kesulitan mendidik budak. Nah, itu permasalahan utama. Ya. Masih beda dengan Indonesia. Indonesia 350 tahun dijajah Belanda, tidak menjadi budak. Tetapi banyak yang menjadi feodal. Dan sampai sekarang terasa masih ada feodalnya. Ya. Sekitar 400 tahun bangsa Israel menjadi budak di Mesir, sehingga mereka sudah menganggap jati dirinya adalah budak. Untuk merombak itulah sangat sulit. Dan Tuhan bisa melihat itu. Begitu lupa sedikit, pergi seperti kelakuan dari budak. Kalau dia adalah anak raja, tidak seperti itu kelakuannya. Makanya kita bersyukurlah di Halak Batak dibilang anaknya raja buruni raja. Ya janganlah menjadi seorang budak, kan begitu. Nah, lantas kita pun seluruh manusia ini adalah juga hamba dosa, budak dosa, ya kan? Berarti kita keturunan dosa juga. Tetapi Yesus sudah mengangkat kita, sudah jelas dikatakan kamu bukan lagi hamba dosa. Ada ayat-ayatnya kan, kamu adalah saudaraku. Kamu sudah tidak lagi seorang hamba. Nah, berarti Yesus sudah memberi. Nah, sehingga kalau kita merasa diri kita seperti budak lagi, berarti bisa kelakuan kita sama dengan orang Israel yang masih merasa sampai budak itu. Dan Israel setelah dia merubah diri bahwa dia lagi bukan keturunan budak lagi, barulah mereka mulai percaya dengan Tuhan dan mengalami kemajuan. Yang walaupun sampai sekarang ya belum menerima Yesus seutuhnya, tapi mereka akan tetap dari dulu menerima ya Tuhan yang Esa, yang Elohim.
Nah, umat perjanjian. Umat perjanjian. Nah, itu salah satunya. Tapi untuk merubah sampai di situ sangat sulit. Makanya darah budak itu. Nah, terus masalah yang lain lagi saya lihat yang sekarang seperti yang Amang Washington tadi mengatakan, banyak penyakit sosial itu, ya memang begitu. Jadi saya sangat tertarik kisah wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Ya, sebetulnya itu gambaran benar dengan kita, dengan keadaan kita saat ini. Nah, waktu Yesus datang ke daerah dari wanita itu, dia sudah mengalami pendarahan 12 tahun. Dan saya kira dalam 12 tahun itu segala daya, segala harta sudah dihabiskan untuk dia berobat ke siapapun, udah habis semua. Tetapi didengar Yesus datang, maka dia katakan, asal ku jamah dia punya jubah, aku sembuh. Itu iman yang hidup. Iman yang hidup. Nah, waktu dia jamah jubah Yesus, Yesus berkata murid-muridnya yang mengelilingi dia, murid-murid itu adalah imam-imam yang di samping Yesus. Yesus bertanya, siapa yang megang jubah saya? Muridnya bilang apa, imam? Jangan tanya dong. Jangan tanya dong, bos. Ini ribuan orang yang desak-desakan, yang pegang-pegang Yesus. Mana kita tahu? Nah, kan begitu. Mana kita tahu? Tapi Yesus jawab, enggak. Yang menjamah saya itu beda. Ada kuasa mengalir dari saya. Nah, ini yang menarik bagi saya. Ada kuasa mengalir dari saya. Ribuan orang pegang, tidak ada kuasa. Ini menjadi pertanyaan yang menarik bagi kita. Banyak jemaat datang ke gereja. Betul. Adakah orang yang punya iman yang hidup, yang Yesus rasakan bahwa ini adalah anakku? Itu menjadi pertanyaan. Banyak orang rajin ke gereja, rajin begini, rajin begitu. Betulkah? Itu menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, sehingga kita akan bisa menghindari sejarah Israel tidak terjadi pada kita, bisa kita menghindari penyakit sosial tadi. Nah, mudah-mudahan ya, kita harapkan, puji Tuhan, yang kita di Zoom ini, di Suara Injil ini, itulah yang dirasakan Yesus, kuasanya mengalir kepada kita. Ya, itu kitalah orang-orang itu. Nah, itu sangat menarik bagi saya, karena ribuan orang. Tetapi belum tentu. Nah, salah satu juga kenapa saya bilang ini saya bercerita sedikit. Ada juga misalnya kan orang akan berkata, wah saya rajin begini, rajin begitu. Iya, betul. Tetapi kan memang sebenarnya hati kita juga lah yang mengetahui kita yang sesungguhnya. Ya. Tetapi kan kelihatan juga. Karena orang berkata, dan juga Tuhan sudah berkata, bisa juga sih dikenal, kan begitu ya, manusia itu bisa dikenal juga karena dari buahnya katanya. Nah, itulah, mudah-mudahanlah kita seperti itu. Jadi saya sangat tertarik waktu perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun itu sakit, waktu dia menjamah itu dengan iman yang hidup, Yesus tersentuh. Dia tahu gitu, dia tahu bahwa ada yang punya iman dan juga langsung ada kontak dengan dia dan kuasanya mengalir. Nah, dengan kuasa mengalir itu tentu dia akan terlindungi dari penyakit sosial tadi. Nah, soalnya dalam dunia ini dilema. Jadi karena pas Amang Washington tadi menceritakan itu, saya ada ingat, tapi memang saya nggak alami. Pak, mungkin Amang Washington akan mengalami itu, masalah zaman Ali Sadikin. Ya, masalah penyakit sosial. Itu kontroversi waktu itu. Katakanlah penyakit seks dan lain sebagainya itu kan di mana-mana menjamur. Dan tidak punya dampak. Datang Ali Sadikin. Wah, sama judi, ya.
saya minus ini. Anggaran DKI minus. Bagaimana caranya? Wah, ini penyakit sosial ini menjamur di mana-mana. Saya lokalisasi. Begitu dilokalisasi, kasih pajak. Terapkan pajak yang tinggi. Judi juga. Akhirnya DKI bisa dapat maju, dapat anggarannya yang sangat luar biasa, dan penyakit masyarakat bisa terlokalisasi, bisa dikontrol. Tapi pro kontra dengan melokalisasi itu, dengan mengontrol itu, judi itu, apakah itu sudah terselesaikan masalahnya? Oh tidak. Nah itulah sosial. Tetapi saya pikir salah satunya hanyalah aliran kuasa Tuhan lah. Aliran bila kuasa itu mengalir kepada manusia-manusia itu, baik pemerintah dan semua, itulah yang akan mencegah, membungkus dan menghindarkan kita daripada penyakit sosial itu. Dan kita tidak lagi seperti keturunan budak, tetapi kita bukan lagi sebagai turunan hamba, tetapi kita adalah anak Allah. Dan terakhir saya kira mungkin kalau kita baca, kita naik dari Yeremia 31 ini ke ayat 1b. Terakhir mungkin dari 1b itu, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Nah, kita pahami sekarang bahwa kita adalah Israel rohani, bukan Israel fisik. Kalau Israel fisik itu keturunan budak, kita nggak mau itu. Dan juga di ayat 3b, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan itu tidak pernah memberikan kasih yang bersyarat kepada kita. Itu suatu kebanggaan kita punya Tuhan. Tuhan tidak pernah mengatakan aku mengasihi kamu jika tidak pernah. If tidak. Mungkin kita manusia adalah seperti itu. Seperti satu misalnya Nasar, aku akan memberikan begini kepada Tuhan jika. Ini kan bersyarat dari manusia. Tapi Tuhan tidak pernah bersyarat. Puji Tuhan, saya alami, kita alami sendiri juga. Dalam beberapa akhir-akhir ini kita sakit, kita juga saling merenungi dan merenungkan. Memang kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Tidak bersyarat. Artinya orang sakit itu perawakannya itu yang paling jelek dah. Tapi Tuhan tidak pernah bilang aku mengasihi engkau jika engkau cantik. Enggak. Kasih Tuhan tidak pernah bersyarat dan kasihnya kekal, itulah menjadi pegangan kami. Saya kira mungkin itulah sedikit dari saya. Saya maaf karena saya udah seperti orang baru nih. Luar biasa. Luar biasa. Saya jadi terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Amang Jarudin. Bagaimana kalau DKI tempo hari oleh Ali Sadikin melokalisir kejahatan atau penyakit sosial itu Tetapi kalau kita sebagai orang Kristen dan orang Israel juga sebenarnya dilokalisir dari dunia yang gelap dalam satu komunitas orang-orang pilihan. Nah, ini kita sebenarnya identitas kita ini sebagai orang Kristen dan itu artinya gereja Kita ini kan sudah dipapulik, kita ini dikuduskan, diasingkan dari dunia yang gelap menjadi komunitas orang-orang pilihan. Tetapi menjadi pertanyaan tadi, apa selesai masalah? Ternyata tidak. Justru orang-orang yang sudah dilokalisir sebagai umat pilihan ini menjadi sumber masalah juga. Nah, ini tadi yang menjadi apa yang saya sampaikan tadi Bagaimana kita supaya belajar seperti yang ditekankan Inang Sintua Vince tadi belajar dari orang Israel itu supaya jangan kembali lagi jatuh kepada sifat-sifat budak tadi itu. Nah, jadi kita yang sudah dibebaskan, yang sudah dilokalisir dari kegelapan menjadi umat pilihan, menjadi umat yang dikuduskan, umat yang dikasihi Tuhan, supaya sungguh-sungguhlah kita menikmati kemurahan Tuhan. Unang gebe mengulah setelah kita di dalam komunitas yang orang pilihan, orang-orang yang sudah dikuduskan, supaya jangan lagi, dan jemaat kita ini pun mestinya jangan lagi ada kejahatan-kejahatan yang terstruktur, yang sudah dikembali lagi kepada kejahatan
yang kegelapan itu. Nah, jadi menarik sekali memang firman Tuhan ini ya, dalam berbagai aspek yang kita lihat ini tadi, membawa kita juga kepada kesadaran bagaimana sebagai umat pilihan, sebagai umat yang dikuduskan, sebagai jemaat gereja, kita betul-betul mensyukuri jangan lagi berulah seperti Israel yang dulu, yang sampai sekarang ya masih belum sungguh-sungguh menerima juru selamat, belum bertobat. Ya, terima kasih Amang Inang. Luar biasa diskusi kita ini saya rasa. Inang Linda masih ditutup ini kameranya. Masih ada kegiatan kah? Enggak, Amang. Oh iya, silakan Inang. Inang Riyama juga dengan Inang Poltak. Iya, silakan Inang. Bersyukur ya malam hari ini saya juga diperlengkapi dengan pembicaraan-pembicaraan yang tadi. Saya merenungkannya seperti ini, Amang. Mungkin berbeda ya dengan yang lain. Saya merenungkannya seperti ini. Tidak ada satupun yang luput dari mata Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Jadi kalau kita saat ini masuk dalam pembuangan atau dalam penghukuman Tuhan, masuk mengalami pergumulan hidup, seperti yang dinyatakan Tuhan lewat Yesaya kepada Israel, bercocok tanamlah, carilah suami untuk anakmu perempuan dan lain sebagainya. Artinya kehidupan itu harus dilanjutkan. Itu yang dinasehatkan Nabi Yesaya. Artinya Tuhan memberi bekal, menasehati juga di saat ada pembuangan. Ya. Jadi menurut saya tidak kepunahan yang direncanakan Allah. Betul. Tentu kebaikan. Karena disuruh juga, padahal 70 tahun itu dalam pembuangan, saya pikir semua akan habis. Ya. Semua akan mati. Tetapi disuruh tadi, carikanlah istri buat anakmu, carikanlah suami untuk anakmu perempuan, dirikanlah rumah. Itu artinya jalanilah kehidupanmu, jangan putus asa. Ada kehidupan yang baru nanti yang dari Tuhan. Itu seperti itu kira-kira janjinya. Jadi saya tarik ke dalam diri saya. Kalaupun saat ini kita masuk, katakanlah dalam pembuangan dengan pergumulan hidup yang kita alami, apakah itu karena kesalahan kita atau memang karena pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita, bertahanlah. Ada Tuhan di sana yang terus menantikan kita, yang terus merancangkan sesuatu yang baik untuk kita. Jadi sekali lagi yang saya ambil adalah tidak ada yang terluput dari mata Tuhan. Maka bertahanlah untuk suatu kehidupan yang akan lebih baik yang direncanakan Tuhan buat kita. Itu aja, Mang. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih. Siapa lagi? Inang, Amang Poltak, ada yang mau disampaikan, Amang? Enggak, Amang Sintu Poltak. Takutnya ya. Terbata-bata, Amang. Oke, terima kasih ya. Semoga juga Amang terberkati. Inang Riyama. Ya, selamat malam, Amang, Inang. Ya. Yang pertama-tama ya mengucapkan selamat ya, Mang ya. Amang pendeta sudah akan bertugas di tempat baru. Ya, Mang ya. Selamat ya, tetap melayani, semangat ya, Mang ya. Amin, terima kasih, Nang. Ya. Buat Amang Jarudin juga semakin pulih ya, Mang, dengan Inang. Ya. Iya, terima kasih. Iya, Inang Pince juga ya. Sudah kemarin dapat penghargaan, puji Tuhan, semuanya terlewati dengan baik ya. Jadi melalui grup ini juga saya terberkati ya. Jadi seperti ini, mohon maaf ya, Mang ya, kalau misalnya salah nanti mohon dibenarkan. Yang tadi sesuai dengan ayat temanya itu kenyang akan kebajikan Allah ya. Kalau misalnya kalau di sehari-hari kenyang ini kita bayangkan seperti misalnya kita makan, kita sudah kenyang ya. Mungkin karena kita sudah kenyang, kita akan hentikan makanan ini dan kita bagikan, mungkin bukan sisa-sisanya ya, tapi makanan yang membuat kita kenyang ini bisa kita bagikan. Maksudnya, jadi seperti kita kalau sudah menerima berkat Tuhan, kiranya kita juga boleh menjadi saluran berkat. Bagaimana supaya kita tetap lekat dan dekat pada Tuhan. Kita jangan menjauh, karena kalau kita menjauh dari Tuhan, kita akan menderita. Padahal Tuhan sudah menentukan kita ya untuk diselamatkan. Jadi terima kasih, begitu baik Tuhan bagi kita. Ya, begitu baiknya kita sudah dipilih dari banyak
orang-orang, tapi kita percaya bahwa kita umat yang sudah dipilih untuk diselamatkan. Jadi bagaimana supaya kalau misalnya berkat berlimpah yang sudah kita terima itu kita juga boleh bagikan, kita boleh menjadi saluran berkat juga bagi sesama. Jadi supaya saudara-saudara kita juga boleh merasakan berkat itu seperti Nang Vince katakan, tidak harus dengan duit gitu ya Nang ya, tapi ya tidak dengan harus materi gitu ya, tapi tegur sapa atau kebaikan atau apapun ya. Amen. Yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya itu kita boleh terapkan di dalam hidup kita. Hanya begitu mungkin sedikit yang bisa kami tambahkan, Amang. Baik. Amin. Baik. Terima kasih, Nang. Ya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati semua. Kita sudah mendapat kesempatan masing-masing ya. Dan Amang Poltak juga semakin sehat, semakin terberkati dengan persekutuan kita ini ya, Amang Sintua Poltak. Ya, masih ada lagi? Yuk silakan, Amang Washington. Jadi tadi Amang Jarudin mengenai perempuan yang sembuh dari pendarahan itu. Ya. Jadi memang kita melihat bahwa memang Tuhan itu mutlak berkuasa atas alam ini. Bahkan kreativitas pun bisa juga nyata, bisa dikuasainya. Seperti kita lihat bagaimana Petrus berjalan di atas air ya. Nah, itu hal-hal seperti itu memang itu yang kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa mutlak atas alam semesta ini. Juga mengenai kesembuhan perempuan pendarahan itu. Dan memang kuasa Tuhan itu mutlak atas kita semua. Bagaimana sebenarnya kita, ya seperti itu, wanita itu berseru-seru dengan rohnya, bertemu dan dirasakan oleh Tuhan, ya sehingga kesembuhan itu berlangsung. Memang Tuhan tetap sepertinya tetap standby. Kasihnya itu seperti judul ayat kita hari ini, kita sebenarnya diberi kelimpahan, tapi kita masih terus di dalam berputar-putar di dalam perilaku yang tidak sebenarnya berkenan kepada Dia, sehingga penyelamatan itu di dalam kehidupan kita tidak pernah nyata, tidak pernah dapat kita terima seperti itu. Itu yang saya dapatkan dari apa kita hari ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Masih ada lagi dari kita? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita tutup dengan nyanyian kembali ya. Tolong Amang Ramli boleh di screen lagi lagu kita yang penutup ya. Oke Bang. Udah kebaca Mang, kelihatan Mang? Sedang ini. Oke, ya. Kita kembali menyanyikan UKND 492 ayat 2-nya ya, Bang Inang, untuk menutup acara PA kita, dan nanti akan saya tutup dalam doa. Naro Jesusi anak nadoi lau mate lau he mana cian rading anakku di bain Yesus di surga takku di sidamangi anakona doa firman Tuhan Yesus anakona doa Yesus anaknya datang ke dunia yang mati dan bangkit naik ke rumahnya
sediakannya tempat bagiku di surga rumahku, tempat Bapakku. Akulah anaknya, akulah anaknya, karena Tuhan Yesus, akulah anaknya. Mari Amang Inang kita akhiri di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih betapa kami mendapatkan kemurahan kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah kami percakapkan. Kiranya Tuhan kami semakin mencintai Engkau dan hidup seturut dengan rencana kehendak Tuhan yang telah Engkau tetapkan sejak awal mula, menjadikan kami pewaris kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penebusan yang telah Engkau nyatakan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami menjadi umat pilihan-Mu, menjadi anak-anak Allah. Bapa, kami juga bersyukur untuk kesempatan yang selalu masih Kau berikan. Kami boleh gunakan belajar kebenaran firman-Mu. Dan jadikanlah kami juga pelaku-pelaku firman-Mu yang sungguh menikmati kasih karunia-Mu dalam persekutuan hidup kami sehari-hari. Terutama melalui persekutuan Zoom, suara Injil ikutlah Yesus ini. Bapa, sebentar kami akan beristirahat pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini bekerja senantiasa dalam hidup kami. Ketika kami sadar ataupun ketika kami tidur. Ketika kami mengerjakan segala aktivitas kami, ataupun ketika kami beristirahat dan menikmati kemurahan-Mu. Dan jadikanlah kami juga Tuhan sebagai pancaran kasih-Mu untuk semua orang dan kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Bapa, berkati kami ketika kami beristirahat malam ini, terutama jika ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan sepanjang satu hari ini, biarlah Tuhan Engkau lebih dahulu mengampuni kami dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang malam ini. Besok kami juga berencana masih akan melanjutkan persekutuan Zoom ini. Biarlah waktu yang Engkau sediakan juga senantiasa menjadikan kami penuh sukacita untuk menyambut segala karunia kemurahan-Mu. Terutama besok juga Tuhan, ketika hamba-Mu akan berdiri di altar-Mu untuk menerima peneguhan, mendapatkan tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat. Jadikanlah hidup hamba-Mu ini menjadi kemuliaan bagi-Mu dan menjadi berkat bagi banyak jemaat-Mu. Terpujilah Engkau dan terimalah kami dalam nama Tuhan Yesus yang juga sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Amin. 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 Makasih, Mang. Selamat besok semua. Selamat malam. Terima kasih. Besok. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam semua. Horas dari Medan. Selamat malam. Sampai ketemu untuk pertemuan kita besok. Inang Pince, Inang Linda. Tuhan berkati kita ya. Amin. Inang Rosita juga. Amang jadi warga Medan ya, Pang? Amang ya? Iya, jadi warga Medan kembali. Orang Helvetia, orang Helvetia. Kembali. Helvetia ya.
Kembali ke asalnya. Tahun 77 lah itu muncul Helvetia, Perumnas itu pertama. Salam buat Inang, Amang. Baik, Inang. Terima kasih. Terima kasih. Sampai Selamat ketemu. malam. Selamat Salam. malam. Tuhan berkati. Oke, Horas.